Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang problematika pembelajaran matematika yang beranggotakan Zahratul Lutfina, Sinta Faradiba, Ayu Widiawati, dan yang terakhir Meike Rosalia. Problematika pembelajaran matematika materi bangun ruang sisi lengkung di SMP. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan, kemudian problematika yang ada di dalam makalah ini, dan yang terakhir adalah solusi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Sinta Faradiba. Silakan. Latar belakang. Matematika adalah salah satu mata pelajaran dasar pada jenjang pendidikan formal yang memegang peranan penting. Matematika juga merupakan bidang studi yang bisa dikuasai oleh siswa karena merupakan sarana pemecahan masalah sehari-hari. Bangun ruang merupakan salah satu materi yang diberikan di tingkat SMP, yakni membahas tentang volume dan luas permukaan. Bangun ruang adalah bangun-bangun yang memiliki keteraturan tertentu. Menurut bentuk sisinya, bangun ruang terbagi menjadi dua, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar, misalnya kubus, balok, dan limas, dan prisma. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung, misalnya tabung, kerucut, dan bola. Siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal. Siswa diduga masih kesulitan dalam menentukan rumus mana yang akan dipakai dalam menyelesaikan soal. Siswa juga diduga masih kesulitan ketika dihadapkan pada soal cerita yang sangat memerlukan pemahaman kalimat dan pemahaman konsep. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu Widiawati. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan. Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa SMP pada materi bangun ruang sisi lengkung. Yang kedua, untuk mengetahui permasalahan yang sering terjadi dalam pembelajaran materi bangun ruang sisi lengkung SMP. Yang ketiga, untuk mencari alternatif pemecahan masalah dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep bangun ruang sisi lengkung. Problematika yang ada terdiri atas pembahasan materi pokok, metodologi penelitian, dan permasalahan yang sering terjadi pada bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung merupakan bangun ruang yang mempunyai sisi lengkung. Sisi lengkung ini adalah sisi yang membentuk lengkungan kurva. Bangun ruang sisi lengkung biasanya memiliki sebuah selimut ataupun permukaan bidang. Yang pertama yaitu tabung. Tabung merupakan suatu bangun ruang berdimensi 3 yang memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Jadi untuk tabung sudah ada tertera gambarnya. Untuk luas permukaannya adalah 2πr kuadrat ditambah 2πrt atau sama dengan 2πr dikali dalam kurung r plus t. Dan untuk volume tabung adalah πr kuadrat t. Dan untuk mencari selimut tabung menggunakan rumus 2πrt. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Sinta Faradiba. Silakan. Untuk bangun ruang sisi lengkung selanjutnya adalah kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang yang memiliki sebuah alas berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Kerucut merupakan sebuah limas istimewa dengan alas berbentuk lingkaran. Sisi tegak kerucut tidak berbentuk lingkaran, melainkan berbentuk bidang miring yang disebut sebagai selimut kerucut. Kerucut bisa dibentuk dari sebuah segitiga siku-siku yang diputar 360 derajat dengan sumbu putar pada sisi siku-siku. Untuk jaring-jaring dan bangun kerucut itu sendiri ada pada gambar dan sudah tertera. Untuk mencari luas permukaannya bisa menggunakan rumus PR kali buka kurung S ditambah T.
volumenya 1/3 pi R kuadrat T, dan untuk mencari selimut kerucut menggunakan pi RS. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu Widiawati. Baik, yang ketiga yaitu bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang yang dibatasi oleh bidang lengkung. Bola juga didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Gambarnya seperti yang tertera di PowerPoint. Luas permukaannya sama dengan 4 pi R kuadrat dan volumenya sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Metodologi penelitian. Makalah ini berisi kajian hipotetik yang bertujuan mendeskripsikan tentang problematika pembelajaran matematika, materi bangun ruang sisi lengkung SMP kelas 9, dan alternatif pemecahannya. Makalah ini juga merupakan studi literatur dari berbagai sumber, sehingga pembahasan dilakukan berdasarkan studi literatur ditambah berbagai contoh. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Sinta Faradibah. Untuk selanjutnya adalah permasalahan yang sering terjadi. Masalah-masalah yang sering terjadi diantaranya yang pertama, guru tidak melibatkan siswa dalam menggunakan media atau alat peraga. Yang kedua, siswa ditekankan untuk menghafal rumus tanpa disertai pemahaman konsep yang matang, sehingga ketika siswa diberikan soal yang tingkatnya sedang, siswa masih merasa bingung dalam menentukan rumus mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan soal tersebut. Yang ketiga, guru kurang mengkaitkan materi atau permasalahan dalam soal dengan pengalaman sehari-hari, sehingga siswa masih kesulitan dalam memahami dan menyelesaikan soal cerita. Kemudian untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu Widiawati. Baik, yang selanjutnya yaitu alternatif penyelesaian. Yang pertama, untuk penyelesaian soal-soal kategori sederhana dapat dilakukan dengan yang pertama, memaksimalkan penggunaan alat peraga bangun ruang sisi lengkung oleh siswa. Yang kedua, memberikan LKS terstruktur. Yang ketiga, menambahkan gambar-gambar bangun ruang sisi lengkung beserta rumus-rumusnya dengan ditempel di dalam ruang kelas. Yang selanjutnya, alternatif penyelesaiannya untuk soal-soal kategori sukar dapat dilakukan dengan yang pertama, mengkaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari. Yang kedua, menekankan pemahaman kalimat melalui drill soal cerita. Yang ketiga, untuk penyelesaian soal-soal kategori sedang dapat dilakukan yang pertama, menekankan pemahaman siswa akan bentuk-bentuk bangun ruang gabungan melalui media visual. Yang kedua, memberikan tugas terstruktur secara individu antara lain merangkum rumus-rumus bangun ruang sisi lengkung, langkah-langkah memperoleh rumus tersebut beserta contoh soal dan pembahasannya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.